Jenengan pokoknya gini, pada posisi bermain ayunan, pada saat posisi bermain jungkat-jungkit di mana dua sisinya ada beban, maka yang terjadi adalah polanya adalah gerakan naik tuh turun. Ini nomor. Kalau di sebelah kiri turun, berarti di sebelah kanan naik, ya kan? Karena bebannya beda. Kalau bebannya sama, itu setimbang. Kalau bebannya satu beratnya 50, satu beratnya 40, posisinya tidak setimbang, kan? Yang terjadi adalah sebelah kanan naik, sebelah kiri tuh turun. Kemudian kalau kirinya naik, kanannya tuh turun juga. Jadi polanya seperti apa? Naik turun, naik turun, naik tuh turun. Sudah bisa bayangkan? Oke. Kemudian pada saat jenengan mungkin bertamu ada di tempat yang di situ ada jam yang panjang, nah di situ ada pendulumnya. Kemudian pola gerakan pendulumnya bagaimana? Jam, paham kan? Terus kemudian di kono nih, kan gerakannya mesti gini, kanan gini kan? Nah, maka dari situ sebelum kita memahami konsep dari getaran atau pemahaman kita tentang definisi dari getaran, satu hal yang sering kita amati adalah beberapa kegiatan tadi. Pada saat bermain jungkat-jungkit, pada saat bermain ayunan, dan pada saat melihat gerakan bandul jam, gerakannya selalu berulang-ulang, ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, atau atas, bawah. Ya? Paham ya? Mbak Risa, bisa dipahami? Bisa dipahami Mbak Risa? Kita oh gitu nggak nanti Pak Ovi nggak putus-putus. Iya. Mbak Ovi suaranya bagus. Mbak Risanya nggak? Oh memantul. Kalau memantul ini ya apa? Suaranya memantul. Sudah? Masih memantul? Mbak Ovi? Sudah. Mbak Risa masih putus? Masih putus-putus? Mbak Risa masih putus-putus? Oh sudah enggak. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada kendala langsung chat aja ya. Restu. Slide-nya ya apa? Nanti saya kasih slide-nya ya. Iya Bu. Gak bisa langsung ya. Iya, barunya masuk ini. Masuk terus golok mana nih? Ya apa? Sudah ini langsung ke yang ketiga. Aku lagi di sana kelihatan? Sana slide-nya kelihatan di tampilan? Kelihatan? Terus, sekarang nggak langsung. Ya apa? Kelihatan? Lagi nih.
isun lho. Yes, that's right. Yes, that's right. Ano waktu ini? Lu kesini kamu nggak ada nggak kamu selesai ya. Kalau waktu ini cepat-cepat kamu nggak bisa soalnya. Situ. Tapi kali pengertian terus untuk langsung nggak usah lama-lama ya. Misalkan ngomong apa? Yo, ke atas. Oke. Atasnya lagi kamu berpikir siapa? Oke, anu ya. Dari tadi sebelum kita kita mulai ke kegiatan apersepsi tadi dari jenengan semuanya memahami bahwa gerakan dari ayunan, kemudian jungkat-jungkit, terus kemudian bandul pada jam, yang di situ gerakannya adalah berulang-ulang sampai gaya yang diberikan itu bernilai 0. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari getaran itu sendiri adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Maka yang dimaksud dengan getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Terus kemudian kalau sudah paham definisinya, maka satu hal yang paling penting adalah parameter-parameter apa saja yang ada pada getaran. Jadi besaran-besaran apa saja yang ada pada getaran. Karena kita langsung di kelas 9, maka materinya langsung melompat. Ya, untuk jenengan yang sudah lama parameternya ada 3. Yang di situ saya sebutkan amplitudo, periode, dan frekuensi. Kalau berbicara tentang getaran, berarti 3 hal itu harus ada: amplitudo, frekuensi, dan periode. Nah, apa sih amplitudo itu? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauh itu adalah kalau sampean bermain ayunan, maka posisi paling jauh itu adalah amplitudonya. Posisi gangguan yang terjadi itu adalah amplitudonya. Nanti bisa simpangan terjauh itu adalah amplitudonya. Harus paham ya, frekuensi, parameter-parameter yang ada pada getaran itu adalah frekuensi, periode, dan amplitudo. Amplitudo itu disimbolkan dengan huruf A besar. Kalau kita belajar tentang IPA, terutama tentang getaran, masuk ilmu fisika, mesti setiap besaran itu ada simbolnya. Di sini amplitudo simbolnya A besar, frekuensi simbolnya F kecil, dan periode simbolnya T besar. Ya, setelah itu berarti lewis ono parameter-parameternya, kita akan berbicara tentang persamaan-persamaan untuk mencari getaran yang ada di getaran. Jadi yang harus kalian pahami adalah apa itu periode, bagaimana persamaannya, besaran-besaran apa yang terkait, itu yang harus kita pahami. Periode sendiri di situ jelas nggih, didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Jadi definisinya periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Bagaimana persamaannya? T besar sama dengan T kecil dibagi N. Ini ya, tolong nanti di kotak atau dikasih tanda seperti apa. Persamaan untuk mencari periode adalah T kecil dibagi N. Dengan T besar itu
artinya adalah periode. T besar itu loh, saya nulis T besar berarti periode, satuannya detik. Sedangkan T kecil itu waktu, satuannya juga detik. Untuk N itu adalah jumlah getaran. Sudah dipahami untuk mencari periode? Begitu masuk kelas 9 langsung materinya getaran. Agak ngitung sedikit, enggak apa-apa ya. Oke. Periode definisinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Persamaannya T besar, atau kalau saya pakai bahasa verbal, periode sama dengan waktu dibagi jumlah getaran. Jadi mulai periode, waktu dibagi jumlah getaran. Satuannya sama, periode itu satuannya sama dengan waktu, detik. Ya, hati-hati, T besar dan T kecil. T besar periode, T kecil adalah waktu. Selain mencari periode, di materi ini kita juga akan mencari besarnya frekuensi. Frekuensi sendiri definisinya adalah N-nya jumlah getaran. Frekuensi sendiri pengertiannya banyaknya getaran yang dilakukan tiap detik. Frekuensi sendiri definisinya adalah banyaknya getaran yang dilakukan tiap detik. Putus. Frekuensi definisinya adalah banyaknya getaran yang dilakukan tiap detik. Persamaannya ini ya, untuk mencari frekuensi, jumlah getaran dibagi dengan waktu. Untuk mencari frekuensi, persamaan yang digunakan jumlah getaran dibagi dengan waktu. Kalau saya nulis F, artinya adalah frekuensi, satuannya Hz. Kalau saya nulis N kecil yang ini, maaf, itu adalah jumlah getaran. Sedangkan T kecil itu artinya waktu atau detik. Gimana? Untuk periode dan frekuensi, nanti insya Allah saya bagikan ya PowerPoint-nya, bisa ya? Ya, Restu. Nah, jadi untuk materi getaran ini yang paling penting adalah sampean tahu pengertian getaran, sampean tahu parameter-parameter yang ada di getaran, sampean tahu apa itu periode dan frekuensi, dan bagaimana cara mencari besarnya periode dan frekuensi. Ingat, periode dan frekuensi sama-sama melibatkan jumlah getaran dan waktu, hanya satuannya dibalik saja. Oke? Lanjut. Sampean perhatikan saja, nanti bisa dibagikan loh. Nah, kalau sampean sudah tahu bagaimana cara mencari periode dan frekuensi, maka di sini ada hubungan, ada keterkaitan antara periode dan frekuensi. Jadi getaran itu selalu ada amplitudo, selalu ada periode, dan selalu ada frekuensi. Bagaimanakah hubungan antara periode dan frekuensi? Yang pertama, frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Sedangkan periode sama dengan 1 dibagi frekuensi. Artinya apa? Saya ambil satu persamaan. Frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Jika frekuensinya tinggi, maka periodenya rendah. Jika frekuensinya tinggi, maka periodenya rendah.
Begitu sebaliknya, kalau periodenya tinggi maka frekuensinya rendah. Itu mawon hubungannya. Lanjut. Sampai di materi ini ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Lanjut ya. Oke. Sudah? Sekarang kita ke contoh soalnya. Jadi setelah saya ulang kembali materi yang saya sampaikan hari ini, setelah tahu pengertian dari getaran, kemudian dua parameter-parameter yang ada di getaran, kemudian definisi amplitude, periode, dan frekuensi, kemudian bagaimana cara mencari periode dan frekuensi dengan hubungan waktu dan jumlah getaran. Terus berikutnya hubungan antara frekuensi dan periode. Sekarang kita ke contoh soal. Jadi kita pemakaian persamaan frekuensi dan periode di beberapa permasalahan. Yang pertama, coba diamati ya. Sebuah bandul bergetar 60 kali dalam 3 sekon. Berapakah frekuensi dan periode bandul tersebut? Saya ulang kembali. Sebuah bandul bergetar 60 kali dalam 3 sekon. Berapakah frekuensi dan periode bandul tersebut? Saya minta Mbak Ovi dibaca dulu soalnya. Oke, bisa dipahami ya? Mbak Risa, saya minta tolong dibacakan soalnya. Mbak Risa? Halo? Assalamualaikum. Saya minta tolong dibacakan soalnya. Oke. Oke. Dibacakan soalnya. Kelihatan? Ya. Dalam apa? Dalam 3 sekon. Berapakah frekuensi dan periode bandul tersebut? Bisa diulang? Ya, tidak apa-apa Mbak. Ayo Mbak. Oke. Ya. Oke. Jadi soal ini bisa kita tangkap bahwa yang diketahui itu adalah bandul tersebut bergetar 60 kali. Paham ya? Bandul tersebut bergetar 60 kali. 60 kali ini bisa kita artikan sebagai jumlah getaran. 60 kali ini bisa diartikan sebagai jumlah getaran. Makanya di sini saya tulis N sama dengan 60 kali. Paham ya? 60 kali kita anggap sebagai jumlah getaran. Di sini kita tulis N. Ya? Nah, kemudian dalam waktu 3 sekon. Dalam waktu 3 sekon itu artinya
waktu yang diperlukan sebesar 3 sekon. Paham ya? Untuk penulisan N dan T, N-nya jumlah getaran, banyaknya 60 kali, dan T itu adalah waktu, banyaknya 3 sekon. Yang dicari itu frekuensi F dan periode. Jadi di soal ini yang diketahui N-nya dan waktunya. Kita diminta mencari frekuensi dan periode bandul. Paham ya? Nah, untuk mencari frekuensi, karena diketahui N dan T, maka kita pakai persamaan ini. Frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu. Sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20 Hz. Paham? Bisa? Mbak Ovi sama Mbak Risa? Bisa ya? Oke. Nah, yang kedua kita diminta mencari periode. Di sini ada 2 hal. Kita bisa menggunakan persamaan periode sama dengan 1 dibagi frekuensi. Jadi periode bisa kita gunakan persamaan 1 dibagi frekuensi, yaitu 1 dibagi 20 sama dengan 0,5 sekon. Atau kita bisa gunakan persamaan periode sama dengan T dibagi dengan N. Boleh. T dibagi dengan N. T-nya berapa? 3, N-nya 60. Nilainya sama, 0,5. Ada yang ditanyakan untuk contoh soal ini? Cukup paham? Atau saya ulang lagi penjelasan saya? Cukup ya? Nah, kalau sudah, nanti kita langsung ke latihan soal yang saya berikan. Ini dipahami dulu atau langsung saya buka slide berikutnya. Saya kasih 3 soal, saya kasih kesempatan jenengan sampean untuk mengerjakan, nanti presentasi ke saya. Bisa ya? Latihan soal nomor 9. Nah, latihan soal. Wes. Oke, saya kasih 3 soal. Ya, 3 soal itu nanti sampean kerjakan. Kalau sudah, satu-satu dari sampean menunjukkan hasilnya. Paham? Nomor 1. Apabila bandul bergerak sebanyak 20 kali dalam waktu 0,5 sekon, frekuensi getaran bandul tersebut adalah titik-titik. 2. Dari soal nomor 1, tentukan periodenya. Yang nomor 3, periode getar sebuah benda adalah 0,2 detik dan benda tersebut bergetar sebanyak 10 kali. Ya. Nomor 1 dulu, ayo Mbak Risa sama Mbak Ovi. Ibu mau mbak antarkan dulu. Ibu. Terus. Saya nggak lihat tuh.
Gimana? Yang nomor berapa? Nomor 2. Sampean ambil informasi dari soal nomor 1. Nggih. Kemudian untuk soal nomor 2 menentukan periode. Boleh dari persamaan ini ya. Periode sama dengan 1 per frekuensi. Boleh pakai ini. Boleh pakai 1 per frekuensi. Paham? Atau T waktu dibagi jumlah getaran. T per N. Boleh. 1 per frekuensi. Atau T per N. Pakai ini ya. Atau T per N. Nomor 3. Coba nomor 3 ini, periode getar sebuah benda adalah 0,2 detik. Periode getar sebuah benda adalah 0,2 detik. Dan benda tersebut bergetar sebanyak 10 kali. Tentukan waktu bergetar dan frekuensinya. Jadi dari kalimat pertama, periode getar sebuah benda 0,2 detik. Ini sebagai apa? Periode getar sebuah benda adalah 0,2 detik. Sebagai T kecil atau T besar?
Sampean harus bisa membedakan antara periode dan waktu. Kalau periode simbolnya T besar, periode simbolnya T besar, sedangkan waktu simbolnya T kecil. Sama-sama detik tapi beda simbol. Mbak Risa ada kendala? Gimana Mbak Ovi? Oke, nomor 3 saya ulang. Periode getar sebuah benda adalah 0,2 detik. Ini sebagai periode. 0,2 detik itu sebagai periode. Benda tersebut bergetar sebanyak 10 kali sebagai N. Benda tersebut bergetar sebanyak 10 kali, itu sebagai N, jumlah getaran. Yang harus jenengan sampeyan cari adalah waktu bergetar T kecil dan frekuensi. Paham? Enggak. Ayo apa pembelajaran anak face to face. Frekuensi pakai 1 per periode boleh, pakai jumlah getaran dibagi waktu boleh. Silahkan dipilih. Habib ya Habib. Asegaf bisa. Asegaf. Orang mas, aku akan delok Gus Bahar. Belum. Sudah selesai? Mbak Ovi, Mbak Risa?
Sudah, coba sekarang Mbak Ovi nomor 1 ditunjukkan ke saya hasil kerjanya. Nomor 1. Mbak Risa belum? Dipresentasikan kalau bisa. Ayo. Monggo, nomor 1. Mbak Ovi dulu, nomor 1. N-nya berapa? N-nya berapa? Ya. Terus waktunya? Waktunya berapa? 0,5. Untuk mencari frekuensi persamaannya? Untuk mencari frekuensi persamaannya N per T. Berarti N-nya diganti angka N-nya diganti angka N 2 20. Waktunya diganti angka Waktunya diganti angka 0, iya, T kecil diganti angka berapa? Iya, T kecilnya 0,5. Kalau gitu frekuensinya berapa? Berarti 20 dibagi 0,5. Berarti ya, untuk mencari frekuensi 20 dibagi 0,5 berapa? 20 dibagi 0,5. Kalau kamu sih ngambil putih toh? Berapa? Hei, 20 dibagi 0,5. 40 Hes ya. 20 dibagi 0,5 nilainya 40 Hes. 40 Hes. Lek bingung dihitung sama kalkulator. 20 dibagi 0,5. Sudah, Mbak Risa bisa? Oke, kan? Iya 40 kan? Dibetulkan 40 Hes. Oke, kalau sudah sekarang nomor 2. Sudah, Mbak Risa? Yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 mencari frekuensi, nomor 2 mencari periode. Gimana? Tinggal dari data nomor 1 mencari frekuensi. Sekarang kita coba mencari periodenya.
Yo, Mbak Ovi juga ngerjakan golek periode. Gimana? Gimana Mbak? Mbak Lisa? Periode sama dengan boleh? Berapa 1/40? Berapa? 1/40 berapa? 1 dibagi 40. Jenengan bingung dihitung ambil kalkulator. Oke, betul. 0,025. Iya. Soal nomor 1 dan nomor 2 sudah bisa ya? Bisa ya? Oke. Sekarang soal yang nomor 3. Sedikit beda dari yang tadi. Nomor 3. Mbak Ovi sama Mbak Risa sudah dipahami nomor 3? Nomor 3, periode getar sebuah benda adalah 0,2 detik. Nomor 3, yang diketahui itu besaran apa saja? Apa? Periode. Paham? Nomor 3, pertama yang diketahui adalah periode. Berarti apa? T besar 0,2 detik. Dan jumlah getaran sebanyak 10 kali. Jumlah getaran sebanyak 10 kali. Sudah paham nomor 3? Disuruh mencari yang pertama T kecil, yang kedua frekuensi. Sudah bisa? Saya ulang. Soal nomor 3 yang diketahui adalah nomor 3 itu yang diketahui adalah periode T besar dan jumlah getaran N 10 kali. Sampean disuruh mencari waktu getar. Coba perhatikan saya. Untuk mencari periode, mencari T, ya, persamaannya adalah waktu dibagi jumlah getaran. T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. Karena soal ini mencari T kecil, maka persamaannya berubah menjadi periode dikali jumlah getaran. Jadi waktu sama dengan periode kali jumlah getaran. Bisa? Bisa? Bisa apa pembuatan? Silakan dikerjakan dulu.
Sudah dapat berapa waktu getarnya? Coba saya hitung dulu ya. Oke, kalau sudah ketemu waktu getarnya, maka sekarang sampai mencari frekuensinya. Dari persamaan frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi waktu bergetar. Paham? Waktunya pakai yang tadi sih, barusan ketemu tadi. Iya. Satu dibagi T boleh, satu dibagi periode boleh, atau frekuensi jumlah getaran dibagi dengan waktu getar boleh. Berapa? 10 dibagi 2. Oke, betul. Pintar. Mbak Risa, sudah ketemu? Oke. Coba ya, saya ulang sekali lagi ya. Saya deg-degan di sini, bisa ya? Sampai tulis di kertasnya sampai di catatannya sampean. Enggak, aku tadi latihan soalnya nomor 3 nyoba diulang lagi. Ditulis ya. Periode getar. Sampai tulis di kertasnya sampai di bukunya sampai. Ya, sampai tulis. Periode getar sebuah benda. Periode getar sebuah benda adalah 20 detik. 20 detik. Dan benda tersebut dua puluh detik. Dan benda tersebut bergetar. Dan benda tersebut bergetar sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Tentukan waktu bergetar dan frekuensinya. Waktu bergetar dan frekuensinya. Silakan coba dikerjakan. Soalnya masih sama, hanya angkanya yang saya rubah. Iya, sama dengan yang nomor 3. Sama diminta yang pertama mencari waktu bergetar dan frekuensinya.
Ya, berapa? Berapa waktu bergetarnya? Hah? T-nya berapa? Ya, T N kali periode berapa? N-nya berapa? Ya, betul, pintar. Lanjut. Frekuensinya? Ya. Atau 1 dibagi 20. Atau boleh frekuensi N per T boleh. N-nya berapa? 100 dibagi T waktunya tadi berapa? Restu, someone want to join this call. Napa angga sapa? Angga. Arek iki. Satu nol koma berapa? Nol koma 05. Ya, bagus, Peter. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita harus ngambil kesimpulan materi hari ini yang saya berikan untuk sampean apa saja. Bisa, ya berstudi share bisa ya. Insya Allah bisa. Tapi kita coba ambil kesimpulan materi. Iya, bisa kita share. Oke, satu yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, kita ketemu hari ini masih tentang getaran saja. Saya belum melangkah ke gelombang dan bunyi. Satu, tadi kita apa? Peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang terkait dengan getaran, yang menunjukkan bahwa oh ini loh getaran. Apa saja tadi? Di sekitar kita yang menunjukkan konsep getaran. Apa tadi? Anak bermain bermain apa? Ayunan. Yang kedua, bermain jungkit. Kemudian jam yang ada pendulumnya, yang geraknya ke kanan ke kiri itu kan bisa kita temui di situ. Atau pada saat kita bermain gitar, pada saat Anda memetik gitar, posisi tangan kita adalah sesuai dengan kuncinya, naik, ada yang turun kan gitu, sesuai dengan kunci-kuncinya. Itu menunjukkan salah satu peristiwa getaran yang ada di sekitar kita. Paham ya? Dan yang kedua, pengertian getaran. Apa yang bisa kita tangkap kalau gitu? Getaran itu apa sih? Apa tadi? Gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Paham ya? Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Berikutnya, parameter-parameter yang ada di getaran. Ada 3 parameter tadi. Ada yang ingat apa saja? 1, oke. 2, bagus ya. Terus yang kedua, oke.
Yang ketiga, periode. Oke. Kalau kita membahas tentang getaran, berarti tiga besaran tadi, 3 parameter tadi harus ada: amplitude, periode, dan frekuensi. Oke. Kemudian parameter-parameter tadi, amplitude, frekuensi, dan periode, kita bisa menentukan berapa besarnya periode dan frekuensi dengan beberapa persamaan. Untuk mencari besarnya periode, persamaannya bagaimana? Sampean mau mencari besarnya periode, kalian gunakan persamaan apa? Waktu getar dibagi jumlah getaran. Kalau cari frekuensinya, boleh 1 dibagi periode, boleh, atau jumlah getaran dibagi dengan waktu. Paham ya? Paham ya? Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya kita bahas tentang gelombang. Tapi sebelum ke pertemuan berikutnya gelombang, nanti saya ulas sedikit tentang getaran. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan, Mbak Lisa sama Mbak Ovi? Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini? Sampai di kesempatan ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oh iya, nanti saya sampaikan ke Burstu untuk dibagikan, ya. Enggak apa-apa, kita kan masih tahap awal, nanti ada banyak hal yang akan kita perbaiki untuk komunikasi kita, untuk tugas dan sebagainya. Sejauh ini alhamdulillah responnya bagus. Semoga pertemuan berikutnya kita bisa nambah lagi materinya, nambah ilmu lagi. Hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ini PR-nya adalah dipelajari lagi, ya. Karena saya cukup paham